Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ikhwah jamaah salat zuhur rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab fadlil buka min khasyatillah, hadis yang ke-458. Imam Nawawi mengutip dengan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu qila lahu fi shalah faqala muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha inna Aba Bakrin rajulun raqiq idza qara'a al-Qur'ana ghalabahul buka. Faqala muruhu falyusalli. Wa fi riwayatin an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat qultu inna Aba Bakrin idza qama maqamaka lam yusmi'in nasa minal buka. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu, ketika penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah, qila lahu bis shalah, kemudian dikatakan kepadanya ketika datang waktu salat, ini sudah waktu salat, artinya meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami salat seperti biasanya. Faqala, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas, suruhlah Abu Bakar supaya menjadi imam salat. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha yang ada pada saat itu mengatakan, inna Aba Bakrin rajulun raqiq, sesungguhnya Abu Bakar itu seorang laki-laki yang lembut, mudah menangis. Kata orang Sunda apa? Epesan atau epes meer, mudah menangis, ya, mudah tersentuh dengan makna. Kalau di sini dalam Al-Quran, ya, ketika membaca Al-Quran, makna apapun yang didapatkan darinya, baik itu tentang nikmat ataupun tentang siksa ataupun tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, itu mudah membuat Abu Bakar Siddiq menangis. Idza qara'a al-Qur'an ghalabahul buka, kalau dia membaca Al-Quran pasti menangis, tidak tahan melawan tangisan.
wala bahul buka, tidak tahan melawan tangisan. Jadi ketika membaca Al-Quran nangis. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata untuk kedua kalinya, muruhu fal yusalli, suruh dia untuk menjadi imam salat. Dalam riwayat lain dari Aisyah, ini riwayat pertama dari siapa? Dari Ibnu Umar. Ibnu Umar yang menceritakan. Di dalam ceritanya ada Aisyah. Sekarang riwayat lain dari Aisyah langsung. Aisyah menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan atau suruh Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Dalam riwayat yang kedua ini, Aisyah berkata, qultu inna Abu Bakrin idza qama maqamaka lam yusmi'in nas minal buka. Sesungguhnya Abu Bakar itu kalau berdiri di tempatmu berdiri, artinya menjadi imam seperti halnya engkau menjadi imam, maka dia tidak akan bisa, atau suaranya tidak akan terdengar oleh orang-orang. Karena apa? Karena nangis. Ya. Jadi suaranya tidak akan terdengar karena tertahan oleh tangisan. Hadis ini menjelaskan kepada kita sesuai dengan bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, judul babnya Fadlul Buka min Khasyatillah. Keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah menghadirkan satu sosok yang memang benar-benar selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Menangisnya ketika apa? Ketika membaca Al-Qur'an. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu menangis ketika membaca Al-Qur'an, baik membaca Al-Quran dalam sholat ataupun di luar sholat. Ingat kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika akan hijrah ke Habasyah, karena betapa beratnya kezaliman orang-orang Quraisy, penyiksaan yang dilakukan terhadap orang-orang yang beriman, sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merasa tidak nyaman untuk beribadah, tidak nyaman untuk membaca Al-Quran. Lalu dia memutuskan untuk hijrah ke Habasyah. Ketika Abu Bakar Siddiq akan nyebrang melewati Laut Merah, menyeberangi Laut Merah, datang seorang yang bernama Ibnu Daginah. Dia berkata, ya Abu Bakar, aina ta'mid? Abu Bakar mau kemana? Kemudian kata Abu Bakar, aku ingin pergi ke tempat yang memudahkan aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ke Habasyah. Kata Ibnu Daginah, misluka la yakhruj wa la yukhraj. Orang sepertimu tidak pantas untuk keluar dari negeri ini, dari Mekah, apalagi dikeluarkan, diusir. Sekarang kata Ibnu Daginah mengatakan,
Sekarang kamu kembali dan saya memberikan perlindungan. Silakan kembali ke rumah beribadah sesuai dengan keinginanmu dan aku akan memberikan perlindungan. Lalu pulang lagi. Pulang ke rumah didampingi oleh Ibnu Daginah, dan Ibnu Daginah mengumumkan kepada orang-orang Quraisy bahwa Abu Bakar tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu karena dia yang melindungi. Pulang kembali ke rumahnya. Kemudian seperti kebiasaannya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di rumah selalu membaca Al-Quran. Kemudian dia membuat semacam musola, ya kalau di kita istilahnya musola, satu tempat di luar rumah untuk duduk sholat juga membaca Al-Quran. Di situ Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sholat dan membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, banyak orang Quraisy, anak-anak kecil, perempuan-perempuan yang tertarik ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran dari orang yang paham betul bacaannya, kemudian selalu menangis ketika membaca. Dan itu menjadi daya tarik yang luar biasa bagi tetangga-tetangganya. Walaupun mereka dalam kekufuran mereka, kemusyrikan mereka, tidak tahan untuk mendengarkan bacaan Abu Bakar Siddiq. 1, 2, 3, 4, 5 sampai banyak. Setiap kali Abu Bakar Siddiq datang duduk di situ kemudian membaca Al-Quran, banyak orang berkerumun untuk mendengarkan bacaan Abu Bakar Siddiq. Lalu tokoh-tokoh Quraisy yang selalu memperhatikan melihat, wah ini bahaya nih kalau seperti ini. Lalu mereka menemui Ibnu Daginah dan mengatakan bahwa mereka sebenarnya menjalankan kesepakatan untuk melindungi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akan tetapi suruh Abu Bakar jangan membaca Al-Quran di luar rumah dan jangan mengangkat suaranya ketika membaca Al-Quran. Lalu Ibnu Daginah menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Daginah, wahai Abu Bakar, aku tidak mau melanggar janjiku, memutuskan perlindunganku, tapi janganlah kamu membaca Al-Quran, beribadah di luar rumah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tidak bisa. Saya tidak bisa. Kalau kamu mau melepaskan perlindunganmu, silakan. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang melindungiku. Akhirnya Ibnu Daginah tidak bisa mempengaruhi Abu Bakar Siddiq, tidak bisa memenuhi keinginan orang-orang Quraisy. Abu Bakar Siddiq tetap menikmati kebiasaannya membaca Al-Quran dan sambil menangis. Ini contoh di antara orang-orang yang selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan Al-Quran. Al-Quran itu kalau dibaca seharusnya menumbuhkan perasaan yang
semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala, di awal surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Seharusnya kalau kita membaca Al-Quran itu bertambah iman kita. Ayat manapun, surat apapun yang kita baca dalam Al-Quran itu seharusnya menambah keimanan kita. Dalam Al-Quran ada berita tentang hari akhir, balasan untuk orang-orang yang beriman, tentang surga. Ini membuat seorang mukmin menangis karena berharap apa yang diberitakan ini menjadi miliknya, dan dia menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kalau tidak menjadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana azab untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik di akhirat. Selayaknya juga kita menangis karena takut azab itu menimpa kita. Jadi apapun yang kita baca dalam Al-Quran seharusnya membuat kita menangis. Dan ini kemampuan kita untuk menangis ketika membaca Al-Quran berbanding lurus dengan keimanan kita. Semakin tinggi iman kita, maka semakin banyak kita menangis ketika kita membaca Al-Quran. Semakin kita tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran, menandakan kerasnya hati kita. Maka Umar bin Khattab mengatakan, Iqra'ul Quran wabku. Umar bin Khattab seorang yang berbeda dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq itu lembut, Umar bin Khattab keras. Tapi ketika membaca Al-Quran, kekerasan itu hilang. Makanya kata Umar bin Khattab, Iqra'ul Quran wabku. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Fa illam tabku fatabakau. Kalau kamu tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran, usahakanlah nangis. Atau tangisi dirimu yang tidak bisa menangis karena membaca Al-Quran. Ini satu hal yang seharusnya perlu kita khawatir, harus kita takuti. Kenapa? Orang yang tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran, tandanya dia tidak paham Al-Quran, kemudian juga tidak suka mentadaburi Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran itu. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau mereka sudah tutup hati mereka dari hidayah Al-Quran? Jadi kalau kita baca Al-Quran tapi hati kita tidak terusik, artinya hati kita tertutup. Ini yang harus kita takuti. Ya, ini yang harus kita takuti dalam keseharian kita setiap saat. Sekarang kita dengar berita bahwa di Jawa akan terjadi apa katanya, atau ada potensi terjadi gempa tektonik
berkekuatan 8,9 skala Richter. Banyak orang yang sudah takut. Bagaimana? Banyak wali santri yang bertanya-tanya, ini di Al-Matuk sudah pada dilatih mitigasi bencana gempa belum? Banyak orang yang takut dengar gempa, takut ya. Padahal dari dulu selama kita memperhatikan bencana-bencana besar, ternyata bencana-bencana besar itu terjadi tidak diperkirakan. Justru yang diperkirakan itu tidak terjadi. Ya, coba aja lihat tsunami di Aceh dulu, gempa besar di Jogja, Palu dan lain sebagainya. Itu mah tidak diprediksi sebelumnya. Dulu waktu saya kecil ada berita gunung gede mau meletus, sampai banyak orang yang menjual tanahnya di sini. Sampai sekarang tidak meletus gunung gede ini. Jadi yang seperti ini nggak usah ditakuti. Yang harus kita takuti ini, ketika kita tidak bisa menangis saat membaca Al-Quran. Kalau gempa terjadi, bencana terjadi, pada saat hati kita dalam keadaan seperti ini, hati yang tertutup dari Al-Quran, betapa ruginya kita. Tapi kalau bencana terjadi kemudian kita meninggal misalnya, tapi hati kita sudah bisa berinteraksi dengan Al-Quran, tidak ada masalah. Kematian pun akan datang karena gempa, karena tsunami, ataupun tanpa gempa, tanpa tsunami, kematian itu akan datang. Kenapa harus ditakuti? Ya, walaupun tentunya tidak ada salahnya juga diadakan latihan mitigasi bencana gempa, tidak ada salahnya, lakukan saja itu. Akan tetapi jangan sampai perasaan takut itu menguasai diri kita sehingga lupa yang sebenarnya harus kita takut itu bukan gempa, tapi apa? Tapi bencana karena dosa kita. Bencana terjadi itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan, segala bencana yang terjadi di daratan, lautan, di kota, di kampung-kampung, itu akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, salah satu dosa itu adalah kerasnya hati kita, sehingga kita tidak tersentuh dengan Al-Quran. Kalau iman kita tidak bertambah ketika kita membaca Al-Quran, itu jadi pertanyaan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, meluluhkan hati kita agar selalu tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk memahami dan mentadaburi Al-Quran, sehingga kita tidak termasuk orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.